ngundang-undangin orang, nungguin yang melayani. Beuh. Padahal semalam itu gimana tuh ya? Semalam aja yang datang itu 30 lebih. Tapi bisa gitu diatur gitu. Yang ini cuma 10, 9, 5. Tapi kayak, aduh, nanti diingatin lagi pelayanan, pelayanan, pelayanan. Aduh, kok bisa gitu ya? Yang Jangan semua sana Nah, aku 30 juga jangan nggak lebih tahu. aja. jangan Nah, aku lagu juga nggak rohani tahu. jatuh jadi alasan. Ini teh dari grup sebelah udah pada bubar aja. Karena Nah, lagu itu rohani jatuh nggak masuk akal itu. sebenarnya bukan karena lagu rohani jadul, sebenarnya karena benar-benar pemimpinnya tuh nggak siap, gitu. Dia punya leader tuh nggak siap buat memimpin, jadi bubar, gitu. Sebenarnya itu. Banyak kali yang bilang oke, tapi belum muncul juga. Oh, udah lah Kak, aku yang menggantikan Melani jadi moderator ya. Sekarang udah pukul 9 lewat. Mulai dimulai Kak. Boleh aja buatnya. Mulai aja Pak, nggak apa-apa. Dimulai. haleluya, 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 shalom. Shalom. Haleluya. Shalom. Gini aja, saya belum bayar beratur apa ini, firman Tuhan ya. Kalau nggak tukar Pembawa kita. firman Tuhan Kak Iponi Yang kok. ada mau bawa Pembawa firmannya Firman Tuhan saya. Wai Firman Sinaga. Tuhan saya. Poni. Diam dulu Sinaga. Yang bawa yang firman ada Tuhan siapa? Yang ada Iponi. apanya? Yang nggak ada cuma moderator aja kok. Nah, yang ada Yeremia bagian apa? Pendoa atau apa? moderator ya. Udah lanjut. Nggak jadi pendoa. Oh, pendoa. Oke, sip. Emang hebat Sinaga. Oke, Dua aku kita share pun nggak apa-apa. Kalau mau dua aku share pun nggak masalah. yaudah ayo kita satukan dulu dalam doa sebelum acara ibadah dimulai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan hatimu. Luar biasa Tuhan, akhirnya kami bisa ada di sini berkumpul untuk muji permuliakan namamu. Bagi saudara-saudara kami yang belum hadir, berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka hadapi di luar sana, aku berharap mereka bisa menuntaskannya supaya mereka bisa datang di sini. Dan jika mereka tidak akan bisa datang ke sini, biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan di luar sana ada untuk memuliakan namamu. Bantu mereka untuk apapun yang mereka hadapi dan kuharap di ibadah-ibadah selanjutnya kami bisa bertemu lagi. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan puji-pujian. Biarlah apapun yang kami terima di sini menjadi berkat, terang teguh, dan menjadi pembentuk diri kami untuk menjadi lebih baru. Ini kami Tuhan datang padamu. Jauhkan kami segala gangguan jaringan, gangguan apapun ibadah kami. Dan terima kasih Tuhan untuk semua yang hadir di dalam nama Bapa dalam nama Yesus demi kami doa puji Tuhan. Amin. Jadi shalom semua untuk astaga. Sudah datang si Melaninya. Untuk itu saya serahkan kepada Melani sebagai moderator. Shalom Melani. Kedengaran kok, Dek. Kita mulai ibadah kita hari ini ya. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini kita patut bersyukur buat Tuhan di mana segala penyertaan Tuhan yang luar biasa boleh kita rasakan di lepas pribadi hingga kita boleh kembali pada saat ini dalam ibadah komsel yang kita lakukan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 di dalam Victory in Jesus ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, izinkan kami boleh memperkenalkan diri yang melayani pada malam hari ini. Yang pertama saya moderator Melani Patricia Tambun, dan juga yang membawa puji-pujian atau worship leader itu ada Bang Yuran Tomayol, dan untuk bawa doa syafaat ya ada Bang Yeremia Sinaga, dan juga ini yang menjadi pokok pentingnya yang membawa kita sebagai renungan firman Tuhan tengah-tengah kita pada saat malam hari ini, yaitu sebagai pembicara kita Kakak Ivon Natalia yang akan boleh mengajari kita terkait firman Tuhan yang disampaikan dengan tema setia dengan proses Tuhan. Oleh karena itu, mari teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan Yesus persiapkan setiap hati kita sehingga ibadah kita pada saat ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat pujian kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Saya serahkan kepada worship leader untuk boleh membawakan pujian yang pertama. Ya baik. Masalah waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik Mailani. Baik Mailani ya. Untuk lagu
penyembahan pertama bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita katakan lagi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Oh, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Oh, 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 oh. Ya, saya serahkan ke MC. Oke, pujian yang sangat luar biasa. Tibalah saatnya kita menguatkan hati kita. Kita berdoa sejenak kepada Tuhan. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu Bapa, di mana segala kasih dan kemurahan Tuhan dan penyertaan-Mu Bapa yang begitu luar biasa Tuhan.
boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur buat pada malam hari ini, kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami pada saat ini, Tuhan. Di dalam kami mengikuti Engkau pada saat ini, memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, persekutuan ibadah komsel di Victory in Jesus ini, Bapak, bilang Engkau boleh menyertai setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam melayani-Mu, Tuhan. Mulai dari moderator, worship leader, doa, sampai pada firman-Mu, Tuhan, yang akan boleh Bapak Yesus memberikan kami hikmat dan sukacita hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan, hamba-Mu juga untuk boleh datang pada saat ini menyaksikan ibadah komsel hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati, menyertai kami seluruhnya sehingga sukacita boleh tetap menghampiri setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pergumulan apapun yang menjadi persoalan dalam pribadi kami punya Allah yang akan ada di setiap kehidupan kami, sehingga kami yang hadir pada saat ini boleh meletakkan setiap pergumulan kami dan doa-doa kami kepada Tuhan, dan kami memuji Tuhan hari ini, dan kami boleh Tuhan semakin lebih lagi dekat dan mengenal Engkau pribadi dan mau belajar setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan puji-pujian yang kedua yang disampaikan oleh worship leader kita, Yoran Tumayal. Dengan waktu dan tempat, kita persilakan. Ya, baik. Baik, untuk selanjutnya lagu pujian Janganlah Jemu. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. Janganlah jemu menabur baik, janganlah jemu berpikir baik, janganlah jemu berkarya baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. Jangan 10 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Ya, untuk lagu penyembahan besar-besar. Mari kita
karena Tuhan kita memperkatakan besar, besar, sungguh besar kasih-Mu Bapa kepadaku dan semua manusia. Besar, besar, sungguh besar kasih-Mu Bapa kepadaku dan semua manusia. Di bumi dan di surga terdengar pujian mengagungkan karya-Mu besar dan ajaib. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku benar Yesus Engkau Tuhan. Besar, besar, sungguh besar kasih-Mu Bapa kepadaku dan semua manusia. Besar, besar, sungguh besar kasih-Mu Bapa kepadaku dan semua manusia. Di bumi dan di surga terdengar pujian mengagungkan karya-Mu besar dan ajaib. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku benar Yesus Engkau Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian lagi untuk mendengar suara. Kita angkat pujian lagi, kita ulangi nyanyian lagi. Besar, 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 sungguh besar kasih-Mu Bapa kepadaku dan semua manusia. Besar, besar, sungguh besar kasih-Mu Bapa kepadaku dan semua manusia. Di bumi dan di surga terdengar pujian mengagungkan karya-Mu besar dan ajaib. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku benar Yesus Engkau Tuhan. Di bumi dan di surga terdengar pujian mengagungkan karya-Mu besar dan ajaib. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Engkau Yesus Engkau Tuhan. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku benar Yesus Engkau Tuhan. Benar Yesus Engkau Tuhan. Oh, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan, Ivon. Shalom Ivon. Shalom Ivon. Halo, shalom. Apa suaraku kedengeran? Iya kedengeran. Aman ya?
Oke, aku tanpa headset soalnya headset aku lagi bermasalah, lagi dicas dulu. Jadi, mari kita bersatu di dalam doa. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tahan tingginya, mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan kasih-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, kami ingin Tuhan bersiap-siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau yang memberkati Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar. Tuhan dapat kami terapkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, hai teman-teman, shalom. Dalam Kak Ivon. Oke, puji Tuhan. Hari ini aku pengen bahas setia dengan prosesnya Tuhan. Oke, aku bakal bacain ayatnya. Terambil di ayat pasal episode 2 ayat ke-10. Mungkin oke, ternyata dibagi layar nih dibantu sama Mailani. Thank you Mailani. Episode 2 ayat 10. Aku bacain ya buat teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus ya teman-teman. Bagi teman-teman setia dengan prosesnya Tuhan memang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dalam prosesnya Tuhan itu, dalam proses hidup kita ini mungkin akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun dengan percaya bahwa kita adalah buatan Allah dan dengan percaya bahwa kita ini buatan Allah dan memiliki tujuan yang benar dan spesifik, maka kita dapat tetap setia dan percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah untuk kita semua. Nah, aku bakal kasih tahu teladan aku tuh siapa selain Tuhan Yesus. Aku mau kasih tahu buat teladan aku Nabi Salomo. Ya itu kenapa? Aku selalu bilang di sharing aku Nabi Salomo karena dia tuh benar-benar kayak setia dengan prosesnya Tuhan lewat tantangan demi tantangan, proses demi proses yang ia alamin. Dia tuh nggak takut gagal teman-teman. Dia tuh mau coba lagi, mau coba lagi, dan mau coba lagi. Sama seperti diri kita, kita harus mengikuti teladannya Salomo. Kenapa? Karena Salomo itu udah bener-bener luar biasa di dalam kehidupan Tuhan lah ya teman-teman. Di dalam Tuhan udah luar biasa banget, udah keren banget. Nah teman-teman, ketika teman-teman dihadapkan dengan satu masalah, teman-teman harus bilang kalau aku tuh mau syukur sama engkau gitu loh. Tuhan itu karena Tuhan tuh udah teramat baik di dalam hidupku gitu kan. Nah teman-teman, teladan Salomo itu patut banget untuk kita contoh. Bukan Salomo doang, mungkin Ayub atau nabi-nabi yang lain boleh teman-teman contoh. Karena proses yang udah ia alami bersama dengan Tuhan itu berbeda-beda teman-teman. Tinggal kita gimana menanggapinya. Kita belajar dari teladannya siapa gitu loh. Kalau aku lebih pilih teladannya Salomo karena emang benar-benar kayak dia tuh berhikmat di dalam segala sesuatu lewat prosesnya Tuhan. Ikut prosesnya Tuhan dulu baru dicetuskan sebagai orang yang paling berhikmat. Pernah gagal gak Salomo? Jawabannya pasti pernah. Teman-teman, Salomo mau gagal, tapi Salomo tuh mau bangkit lagi gitu loh. Nah, diri kita itu jangan sampai terobang-ambingkan sama yang namanya perasaan iri hati kita, iri dengki kita, terus kemarahan kita jangan sampai ya teman-teman. Karena kita ini udah diciptakan sedemikian rupa buat apa? Buat diproses sama Tuhan untuk menjadi yang terbaik gitu loh. Jadi teman-teman, kita harus tetap setia sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan, walaupun kita diombang-ambingkan sama yang namanya keinginan daging, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Setia dengan prosesnya Tuhan itu adalah kewajiban atau tantangan kita sih? Jawaban aku setia dengan prosesnya Tuhan itu kewajiban kita ya teman-teman. Harus kita setia banget sama Tuhan. Karena bagaimanapun kalau Tuhan tuh udah rencanakan yang terbaik, pengorbanan Tuhan tuh betul-betul wow banget ya teman-teman. Luar biasa sekali pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hari ini aku bahas cuma satu ayat karena aku pengen kayak di kitab Efesus 2 ayat 10 ini aku pengen kasih tahu teman-teman bahwa kita ini udah diciptakan sedemikian rupa loh, udah diciptakan benar-benar kayak segambar dengan apa yang Tuhan udah alamin gitu ketika Tuhan tuh kayak menciptakan kita. Yang pertama kan Tuhan Adam dulu, baru Hawa, baru
langit dan bumi dan juga segala isinya kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman, oleh karena itu kita harus setia dengan prosesnya Tuhan. Dengan apa? Dengan taat, dengan penuh tanggung jawab, dengan segenap hati, dengan tulus. Supaya apa? Supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Benar gak sih? Kadang kita ngerasa bahwa ya Tuhan ini beneran gak sih prosesnya Tuhan? Ini benar gak sih aku bisa menang dari prosesnya Tuhan itu? Teman-teman, pertanyaan tadi yang bisa jawab hanya teman-teman karena teman-teman yang rasain. Aku kalau ditanya aku udah setia sama prosesnya Tuhan belum? Aku masih diproses ya teman-teman, tuh sama masih diproses. Kita masih sama-sama belajar gitu teman-teman, diproses sama Tuhan dengan sedemikian rupa untuk menjadi yang terbaik buat Tuhan gitu loh. Kuncinya apa? Setia, percaya, dan berserah. Kalau kita nggak punya itu, sama aja bohong dong. Kita setia dengan prosesnya Tuhan, kita nggak berserah, kita nggak nggak ada komitmen, sama aja bohong. Itu shit gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus imani bahwa teman-teman punya iman yang kuat. Ketika teman-teman diomong-omongkan sama yang namanya si iblis, teman-teman ingat Efesus 2:10, kita buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam Dia gitu loh. Tuhan mau kita diproses, di-upgrade lebih lagi sama Tuhan. Dan Tuhan mau kalau kita tuh setia dengan prosesnya Tuhan dengan cara apa? Yang pertama, setia dengan proses Tuhan, caranya gimana? Mulai dari diri sendiri tentunya. Ya, saya mulai dari diri sendiri. Ngapain lagi kita, gitu kan? Selain mulai dari diri sendiri harus ada komitmen, gitu teman-teman ya. Selain ada komitmen, ngapain lagi kak? Harus punya iman yang teguh. Ya nggak sih? Punya iman yang teguh. Kalau teman-teman nggak punya iman yang teguh, sama aja bullshit teman-teman. Cinta sama Tuhan cuma sekedar omongan doang. Tuhan, aku cinta sama engkau gitu loh. Sekedar omongan doang. Tuhan, aku percaya buat itu. Enggak teman-teman, bukan sekedar omongan doang, harus dibuktiin. Dengan cara apa? Menyentuhkan hatinya Tuhan, ya kan? Saat punya iman yang teguh, kita harus setia dan berserah sama Tuhan. Poin yang selanjutnya, setia dan berserah sama Tuhan. Aku ulang sekali lagi. Poin yang pertama tadi kan, aku bilang harus mulai dari diri sendiri. Terus yang kedua, punya komitmen. Ketiga, punya iman yang kuat. Dan yang keempat, berserah sama Tuhan. Yang terakhir adalah, selain berserah harus ada usahanya. Kalau teman-teman nggak ada usahanya, sama aja bohong. Ya, teman-teman. Ada usaha dan juga bekerja. Jadi bekerja sambil berusaha. Olah et labora. Jadi teman-teman harus melakukan itu semua. Ya teman-teman, ketika teman-teman diapakan sama yang namanya pengenan daging, buang jauh-jauh. Teman-teman fokus sama diri teman-teman, fokus sama prosesnya Tuhan, karena prosesnya Tuhan gak akan pernah mengkhianati hasil teman-teman. Ketika teman-teman mau belajar taat dan setia sama Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi setiap apapun yang boleh teman-teman kerjakan hari ini. Mungkin teman-teman hari ini ngerasa bahwa ya Tuhan, aku adalah yang terbaik, tapi teman-teman gak melakukan itu semua. Teman-teman cuma bilang aku mau setia sama Tuhan, tapi gak ada buktinya. Bukti nyatanya apa? Gak ada sama sekali teman-teman. No, gak ada prosesnya, gak ada bukti nyatanya. Terus apa lagi? Gak ada komitmennya, ya kan? Gak ada usahanya, itu juga percuma teman-teman. Tapi kalau teman-teman memilih untuk berserah sama Tuhan, ikut prosesnya Tuhan, maka teman-teman akan memperoleh hidup yang pasti bersama dengan Tuhan. Saya tidak ada mau setia sama proses Tuhan akan mundur dari prosesnya Tuhan itu. Jadi teman-teman, jawabannya boleh teman-teman simpan. Teman-teman jawab di hati masing-masing. Kira-kira aku udah sampai yang mana ya, setia sama prosesnya Tuhan atau aku mundur sama prosesnya Tuhan. Nah itu teman-teman, intinya kita belajar buat setia sama prosesnya Tuhan, bukan belajar untuk meninggalkan Tuhan ya teman-teman. Kalau tetap semangat di dalam Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, karena kita percaya bersyukur bisa punya Tuhan. Kita tutup matanya, kita mau satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, benar Tuhan, kasih Tuhan
tetap abadi loh di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu adalah yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Engkau telah membuat segala sesuatu indah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah pakai kami untuk menjadi alat-Mu, Tuhan. Engkau telah memakai kami, Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami telah belajar, Tuhan, untuk setia sama Tuhan. Setia dan khususnya Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan Engkau, Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, setia dan setia, taat dan taat sama Allah, Tuhan. Sama apa yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami. Mau belajar say thank you sama Engkau. Mau belajar Tuhan untuk taat Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau belajar intim bersama dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia sama Engkau Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Ketika kami melakukan kesalahan, Engkau tegur kami. Engkau Tuhan bangkitkan semangat kami ketika kami merasa bahwa kami bukan apa-apa Tuhan. Tuhan berfirman Tuhan berfirman kepada kami bahwa kita sudah mengatakan bahwa karena kita buatan Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya Tuhan, benar tuh seperti ayat yang disebutkan Tuhan. Ketika kami jatuh Tuhan, Kau yang bangkitkan kami. Kami mau setia dan kami mau belajar untuk taat sama Engkau Tuhan. Bentuk kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Didik kami Tuhan untuk kami bisa setia sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu dibungkus Tuhan firman Tuhan hari ini di dalam Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Aku serahkan kepada MC kembali. Terima kasih buat Kak Ivon, Natalia, buat firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh mengajari kita bahwa bagaimana kita mau mengikut prosesnya Tuhan. Nah, ada tips-tips yang diberikan Kak Ivon kepada kita bagaimana kita bisa merasakan prosesnya Tuhan. Yang pertama, kita mau belajar setia dan taat kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika kita memiliki kesetiaan dan ketaatan kita, maka kita percaya, ya dalam Efesus berapa tadi? Efesus 2 ayat ke-10 bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baik dan Tuhan itu akan mempersiapkan kita segala sesuatunya apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena kita percaya Bapa kita yang luar biasa tidak akan pernah membiarkan kita ketika kita merasakan hal yang masih menjanggal atau masih belum puas dalam pribadi kita, ya, atau itu permohonan yang masih belum kunjung terjawab. Tapi percayalah, Tuhan akan kita yang menjadi kuncinya. Kita mau belajar setia terlebih dahulu dengan Tuhan, mau taat sama Dia dalam musim apapun yang kita alamin. Karena jujur dalam pribadi saya juga saya pernah mengalami hal itu. Ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan akan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan memberikan itu lebih daripada yang kita pikirkan. Karena itu terima kasih buat Kak Ivon firman Tuhan hari ini. Biarlah Kak Ivon semakin diberkati dan juga anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini akan semakin tetap belajar setia kepada Tuhan dan taat kepadanya. Firman Tuhan hari ini bukan berlalu saja, firman Tuhan hari ini bukan menjadi sia-sia, tapi firman Tuhan ini akan menjadi pelajaran dan rema yang baru bagi kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelita dan terang garam bagi Tuhan Yesus setiap kehidupan kita. Terima kasih buat Kak Ivon, Natalia untuk masuk ke dalam sesi doa. Apakah ada teman-teman yang ingin mau bertanya atau ingin mau sharing atau mau ingin menyaksikan kehidupannya terkait firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ivon? Ada waktu yang masih tersedia, boleh dipersilakan dengan segala waktu dan tempat. Makasih Melanie. Iya. Bagus sekali kata-katanya. Jago kalau dalam menyusun kalimat. Oke, sekarang semalam sebenarnya Kak Ivon udah bawa tema ini di dalam ibadah yang sebelumnya. Dan saya malah memberikan sebuah pertanyaan yang sebenarnya itu lari dari konteks. Iya, iya nggak Ivon ya? Iya. Kan temanya juga digunakan. Nah, tapi Boleh pertanyaan saya sebenarnya, kemarin malah dari respon. Bang Raymond sebenarnya boleh harus sesuai dengan konteks ya kan Kak Ivon, tapi is okay. Balik Tapi lagi nggak ke apa-apa. Ya, semalam Oke, saya berikan Kak. sebuah pertanyaan gitu kan. Tapi itu memang benar-benar luar dari konteks enggak itu ya, Dek ya? Ya, Dek Ivon ya? Enggak kan? Masih tetap ada kaitannya kok, tenang aja. Masih ada Nggak kaitannya keluar ya. dari konteks. Enggak, ini semalam ya maaf ya. Semalam sampai heboh loh gara-gara kejadian pertanyaan itu. Ada sampai setengah jam Pak Bang Sinaga ngebahas itu. Nah,
Jadi ya setengah jam lebih, 45 menit malah mungkin ya. Di situ ada Gak Ivon, di situ apa-apa ada itu Yoran. sih. Kita sama-sama Aku jadi belajar loh, kayak, gak apa-apa. aduh, enggak gini ya kan. Permasalahannya taat sama Tuhan memang taat sama Tuhan. Tapi sering kali saya kena penghakiman. Di situ juga saya udah pernah cerita sama Kak Honek. Saya kan memang orang Ah, Katolik, tapi saya pernah dibaptis di gereja GKII, sama saya juga mendalami agama juga di GBI. Oke, oh iya, oke, jadi oke. kenapa saya bawa pertanyaan kayak gitu? Kemarin ada seorang tua, seorang ibu, dia bertanya tentang seorang anaknya. Dia bilang gini, kenapa anakku rajin berdoa, tetapi di rumah susah dibilangin, susah disuruh, prestasinya mundur. Dulu dia katanya suka olimpiade, apa sekarang sikit-sikit agama, agama, agama. Jadi kan kayak aduh kok kayak gini. Terus datang lagi ada juga pesertaku sharing, ada juga memang di gereja dia rajin gitu melayani. Dia bapak, dia seorang bapak. Dia tanya sama Kak Honek, di situ kan ada Kak Honek juga waktu itu. Nah, di situ juga ada perdebatan, dia bilang gini, suamiku punya gaji sekian, tapi 45% dibikinnya untuk persembahan, belum lagi persembahan mingguan. Itu aja pun belum tentu cukup sama kami. Masa persembahannya ada setengah dari gajinya. Katanya gitu ya kan, setiap kali diingati nanti Tuhan ganti. Sekarang masalahnya Tuhan gantinya nanti. Besok anak kita harus makan, popok, apa semacamnya. Jadi kan aku kayak ngerasa, aduh Tuhan, ini ketaatan atau gimana? Itunya maksudku semalam, Ivon. Ya, jadi kan aku kayak butuh gitu kan, kayak mau ngasih jawaban, tapi aku takut salah jawaban. Menurut kalian, aku itu salah enggak? Atau maksudnya, apakah aku menghakimi atau nengok kelemahan gereja? Gimana menurut Ivon yang kejadian semalam itu? Kalau menurut aku kamu gak menghakimi, malah kamu ini bertanya bahwa kamu tuh penasaran bahwa apa sih sebenarnya jawabannya gitu loh. Kamu gak menghakimi menurutku. Karena emang wajar kalau kamu tanya seperti itu kemarin. Masih wajar kok. Nah, itu kan Kamu maksud gak wajar. menghakimi siapapun gitu. Tetapi karena Bang Sinaga, mungkin aku yang terlalu baper, Bang Sinaga kan ngomong kayak gini, kita jangan melihat sesuatu dari sudut pandang yang jeleknya. Tapi bukan, aku memang jujur ya, aku di sini juga kita nyanyi pakai lagu rohani kayak gini, kita Hmm. sharing-sharing kayak gini. Di Katolik jarang loh ada yang kayak gini. Ini berarti aku masih membuka diri untuk hal karismatik. Dan aku juga ada Ah. belajar bahasa roh. Aku juga gereja pun di sini bukan gereja Katolik, karena memang gereja Katolik di sini agak rasisme. Nah, jadi Oh. ya, di sini hanya untuk orang-orang tertentu yang biasanya apa. Jadi saya sendiri orang-orang yang apa nggak bisa masuk. Oke, jadi saya buka diri kok untuk orang gajaran-gajaran Protestan ataupun karismatik. Saya GKII, saya GPDI, GBI, saya buka diri. Nah, bukan berarti saya mau nyari kelemahan, enggak. Tapi memang waktu itu kondisinya saya benar-benar bingung gitu ya kan. Kok bisa gitu? Orang kenal sama Tuhan, tetapi anak-anaknya nggak bisa makan. Bukan karena Tuhan mencobai, tetapi dia nggak tahu mana yang prioritas. Kok bisa gitu? Dia rajin melayani, tetapi nggak bisa disuruh sama orang tua. Itu kok yang sebenarnya semalam terjadi. Dan saya harap, Oh, oke, oke. ya, dan saya harap pertanyaan saya kemarin itu bukan berarti saya mencobai gereja ataupun kayak mencari kelemahan. Enggak. Saya cuma benar-benar enggak tahu mau jawab apa kemarin. Itu aja kok. Ya, Iya, sorry ya ya Yorannya. nggak Sorry apa-apa ya sih. Yorannya. Sampai berapa lama kita kemarin ya Yorannya. Sorry ya Yorannya. Itu kejadiannya semalam. Oke, oke. Menurut aku sih teman-teman yang kemarin itu pertanyaan bagus-bagus termasuk Karemon. Jadi aku kayak wah ini kayaknya makin panjang. Ini aku makin sebenarnya senang-senang aja kalau ada aku jawab atas sesi tanya jawab tambahan aku seneng banget. Cuma kan waktunya karena udah kemalaman jadi ditutup sama MC-nya kan takutnya kemalaman gitu kan kemarin. Aku bilang aja langsung tutup aja soalnya kan udah malam banget waktu itu kan. Jadi kemarin tuh aku bilang kayak ayo Ji gitu namanya kan Ji kan kalau akun ini akun telegramnya aku panggil aja Ji gitu ayo Ji ditutup aja gitu loh ceritanya jawabnya supaya gak kemalaman gitu loh karena mungkin kalau Oke, saya kembalikan kepada MC. Mungkin ada lagi yang mau bertanya ataupun mau menambahkan. boleh boleh
ini. Berhubung Melani juga belum apa, saya coba sapa satu-satu ya. Untuk Bang Yoran, ada mau ditambahkan Bang Yoran? Shalom Bang Yoran. Ada ya? Untuk Togi, ada yang mau tambahkan Togi? Oke, dia mungkin lagi kuliah. Untuk Melani sendiri ada mau tambahkan? Sudah keluar ya. Sekarang nggak ada mau ditambahkan, saya serahkan kembali kepada Bang Yoran untuk pujian penyembahan terakhir. Ya baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk Ipon yang membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, untuk lagu yang terakhir, lagu penyembahan terakhir, saya nyanyikan Sucikan dan Kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwaku kuserahkan padamu, ku menyembah. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwaku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwaku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Oh, tiada lain seperti Engkau
ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Saya serahkan ke doa syafaat, ke pendoa syafaat. Shalom Yeremia. Haleluya. Ya, salam semua teman-teman terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, doa syafaat kita doakan dulu untuk bangsa dan negara dan juga keamanan, baik pemerintahan, baik pun semua yang saudara terkasih dalam Tuhan, kita doakan. Mari kita satukan doa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Bapa. Kau teramat baik, Kau teramat baik Tuhan bagi hidup kami Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk negara Tuhan Republik Indonesia Bapa. Yang kami Tuhan, yang kami tempatkan Tuhan, baik keamanan Tuhan, baik Tuhan Presiden Tuhan. Kau doa kami berdoa Bapa, kau percaya Roh Kudus-Mu mengurapi Tuhan Presiden kami Bapak Pak Prabowo sama Pak Gibran Tuhan. Percaya mereka sehati Tuhan, percaya Tuhan Roh Kudus mengurapi Tuhan, berikan mereka Tuhan sampai ke bangsa-bangsa, sampai negara dalam nama Yesus. Baik Indonesia maju, Indonesia berkembang Tuhan dalam nama Yesus. Bapak berdoa Bapak, baik Tuhan untuk Sumatera Utara Bapak, baik provinsi manapun menjadi berkat, menjadi garam Tuhan. Berikan juga untuk keamanan juga Tuhan, Kau rapi dalam nama Yesus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sikarabas sandarabas sana Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap Tuhan pemerintah kami Bapak. Roh Kudus juga menjamah Tuhan setiap keamanan kami bagi Polri Tuhan, baik Tuhan TNI Bapak, Kau rapi dalam nama Yesus. Berikan sehati Tuhan membela bangsa Indonesia, mengamankan negara Indonesia dalam nama Yesus. Bapak berdoa Bapak untuk gereja-gereja lain Bapak, baik gereja HKBP, GWD itu, gereja GKI Tuhan, gereja manapun Tuhan, menjadi terang, menjadi garam Tuhan, membawa jiwa-jiwa, menjadi Tuhan ke bangsa-bangsa, gereja apapun Tuhan, menjadi terobosan-terobosan sampai Engkau datang kedua kali Tuhan. Kau percaya gereja-Mu jadi gereja menang Tuhan, gereja sampai ke bangsa-bangsa, sampai pelosok dunia, baik Tuhan di luar negeri maupun di dalam negeri Bapak. Tuhan, berikan nama-Mu layak disembah Tuhan, layak dipuji Tuhan, di dalam nama penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak berdoa Tuhan, untuk Tuhan berdoa Tuhan, untuk Tuhan Tuhan aparat kami Tuhan, Bang Rayon Tuhan Sinaga Tuhan. Kau percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah dia, Roh Kudus-Mu mengurapi dia, baik Tuhan setiap pergumulan Tuhan, baik persoalan Tuhan, baik Tuhan tantangannya ataupun pola pikirnya. Roh Kudus-Mu yang urapi Tuhan, kepercaya tingkatan rohani-Mu Tuhan, tingkatan rohani makin berkembang dalam nama Yesus. Tuhan, kau percaya Roh Kudus mengurapi setiap Bang Royan Bapak, Bang Ramon Bapak, kau percaya Tuhan, jiwa-jiwa adalah Tuhan tangan pahlawan dia Bapak, kau percaya jiwa-jiwa ada Tuhan untuk kemenangan Tuhan, kemuliaan-Mu Bapak. Bapak bersoal Tuhan, berdua Bapak, untuk Tuhan grup kami Tuhan, Victory Jesus Tuhan, percaya Bapak, grup kami sampai ke bangsa-bangsa, grup kami sampai mulia Tuhan, kami sampai ke Tuhan ke luar negeri dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kemuliaan, penuh Tuhan dalam nama Yesus. Bapak berdoa Bapak untuk semua anak-anak-Mu Tuhan, peserta Tuhan di dalam ini Bapak, baik Tuhan Bang Yoran Tuhan, percaya Kau rapi dalam nama Yesus. Percaya apa dikerjakan berhasil dan beruntung. Apa Tuhan misi dan misinya Kau berhasil dan beruntung dalam nama Yesus.
Percaya Bapa, visi darah kudus, visi darah kemuliaan-Mu dijadikan dalam nama Yesus. Baik Tuhan Bang Ryan juga Bapak, baik Tuhan Kak Fiona, Tuhan Natalia Bapak, Kau rapi dalam nama Yesus. Penuh dengan kemuliaan, penuh dengan Roh Kudus-Mu, penuh Tuhan dalam nama Yesus. Tetap Tuhan andalkan Tuhan, tetap menyala-nyala dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk Tuhan, Kapaskah Tuhan, Kau percaya ke Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan Roh Kudus-Mu, menyala-nyala terus Tuhan. Apapun Tuhan, visi dan misinya dijadikan di dalam nama Yesus. Baik Tuhan, Bang Erdon Tuhan, Kau percaya juga penuh dengan Roh Kudus-Mu. Baik juga Bang Katogi Tuhan, Bang Togi Bapak. Baik juga Tuhan, kami layani Tuhan tamu dan Kau percaya dimanapun mereka berada, dimanapun Tuhan peserta dimanapun Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu, penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh Tuhan dengan kasih-Mu, penuh dengan Tuhan Roh Kudus-Mu. Tetap Tuhan andalkan-Mu Tuhan, tetap tidak Tuhan salahkan Kau Tuhan, tapi tetap bilang terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena Tuhan tanpa Engkau tidak ada kami Tuhan, tanpa kasih-Mu, tanpa cinta-Mu, tanpa peduli-Mu, tanpa Tuhan pengorbanan di kayu salib, kami siapa Bapa? Kau layakkan kami menjadi jimatamu, Kau layakkan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu Bapa. Baik Tuhan, Tuhan anak-Mu Tuhan, Engkau mau mencapaikan setiap visi-visi-Mu Tuhan. Dimanapun anak-Mu, sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke Tuhan luar negeri, maupun dalam negeri, sampai ke Tuhan, ke maksud dan rencana-Mu. Semoga Tuhan Kau percaya, semoga Tuhan apa visinya, semoga Engkau libatkan dalam nama Yesus. Juga doa untuk khusus hamba-Mu Jeremia Bapa. Percaya Bapa, bukan kuat dan gagahmu Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu menyatakan setiap Tuhan berdua Bapak, percaya setiap visi dan misi Jeremia ada kemenangan, ada kemuliaan di dalam nama Yesus. Menjadi terang kami semua Tuhan, menjadi garam dalam nama Yesus. Sikarawa sanda Tuhan, percaya penuh kami semua dengan Roh Kudus-Mu, penuh kami dengan kemuliaan-Mu Bapak, di dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan setiap visi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami hancurkan segala setan melunggu dalam nama Yesus. Apa kuasa-Mu, kutuk-kutuk apa kuasa-Mu, butuh Tuhan, apa kuasa-Mu, setan melunggu, apa kuasa tidak menyentuh kami semua, di dalam nama Yesus. Penuh dengan Roh Kudus-Mu, biar kami Tuhan lebih dekat lagi Kau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau saya kembalikan lagi ke Bang Ayuran, utama apa jadi Bang? Bang Raymond. Raymond, sayang. Terima kasih, Dodo. Dan saya berharap gak ada panggilan sayang dari aparatur yang lagi selanjutnya ya. Oke, saya serahkan ke Evoni Natalia untuk doa berkatnya. Salam Kak Evoni. Kak Evoni, doa berkatnya Kak. Tuhan berkati teman-teman. Thank you. Berkat ya. Oke. Kita mau berdoa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih. Tante ini kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih dan penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Tapi Tuhan, semangat kami tidak akan pernah patah Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, Engkau yang jaga lindungi Tuhan. Aku melepaskan berkat buat Kak Yeremia, Kak Raymond, Kak Yoran Tuhan, Kak Fernando dan Kak Pasca Tuhan, Kau yang berkati mereka semua dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa kepada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Aku kembalikan kepada Kak Raymond, silakan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Acara bakal selesai dan saya berharap dan berdoa bahwa apapun yang kita kerjakan selanjutnya diberkati oleh Tuhan. Bagi ada yang mau sharing, silakan sharing. Tapi jika mau turun, silakan turun. Dan saya berharap ibadah selanjutnya kita bisa berkumpul lagi. Terima kasih untuk para Yeremia untuk doa syafaatnya. Semoga sangat memberkati dan saya juga bersyukur karena doanya lebih banyak ke saya. Dan juga terima kasih untuk Kak Evoni untuk setiap firman yang dibawakan. Saya berharap kita semua yang ada di sini dibangun untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan firman yang dibawakan oleh Kak Evoni tadi. Dan saya juga berdoa untuk setiap yang hadir. Terima kasih untuk hadir. Juga untuk Bang Yoran
Makasih Bang Yoran untuk pujian penyembahannya yang luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Makasih Amin. semuanya. Kak Yoran keren banget suaranya, aku baru denger loh. Ya. Aku udah Gila, sering. unik banget. Udah sering kok. Dulu di sini udah berapa kali dia. Luar biasa. Memang sering kok. Mengundang. Wah, keren Memang di banget, grup sebelumnya belum mantap. ya? Belum pernah ya? Bisa jadi next admin nih. Kayaknya kalau open admin lagi mungkin bisa jadi the next admin nih. Bisa bantuin admin WL nih kayaknya Kak Yoran nih. Wah, keren banget sih. Mantap. Itu Thank you ya. Ya, siap. Ya, oke, izin turun. Oke, aku izin turun ya teman-teman. Thank you semuanya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, saya izin turun dulu Bang Yoran ya. Shalom.